Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiati Akmal, NIM 202010330. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana Widakda. Perkenalkan, nama saya Resti Desi Pratiwi, NIM 200010327. Nama saya Safira Ananda Multikasari, NIM 2201010 324. Nama saya Zahra Landa Prevadita, NIM 20020103225. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi distribusi. Yang pertama adalah pengertian saluran distribusi menurut ahli. Jadi ahli yang pertama itu adalah David Arevzan. Beliau mengatakan bahwa saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Yang kedua yaitu The American Marketing Association yang mengatakan bahwa saluran distribusi merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer melalui komoditi, produk, atau jasa yang dipasarkan. Ketiga, Kotler yang mengatakan bahwa saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Tokoh terakhir yaitu Glenn Walters yang menurutnya saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan suatu kegunaan bagi pasar tertentu. Selanjutnya ada sifat saluran distribusi. Sifat yang pertama yaitu informasi. Berbagai macam informasi sangat diperlukan dalam penyaluran barang-barang karena dapat membantu untuk menentukan sumbernya. Beberapa informasi penting yang dikumpulkan oleh saluran distribusi adalah pelanggan, pesaing, dan pemasok. Yang kedua ada promosi. Promosi adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Bentuk-bentuk promosi yang dapat dilakukan oleh saluran distribusi antara lain sampel, kupon, paket harga, maupun hadiah. Ketiga, ada negosiasi. Dalam pertukaran negosiasi, harga dan syarat lainnya ditetapkan melalui tawar-menawar dengan dua pihak atau lebih menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan jangka panjang yang mengikat. Yang keempat ada pemesanan. Pemesanan adalah komunikasi saluran ke belakang mengenai minat membeli oleh anggota saluran pemasaran. Yang kelima ada pembiayaan. Dasar pembentuk biaya distribusi adalah yang pertama fasilitas, lalu persediaan, transportasi, komunikasi, dan unitisasi. Nah, yang keenam ada pengambilan risiko. Anggota saluran distribusi mengambil beberapa risiko yang berhubungan dengan pendistribusian produk dari perusahaan sampai kepada konsumen akhir. Nah, yang ketujuh fisik. Anggota saluran distribusi menjaga kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Yang kedelapan ada pembayaran. Pembayaran adalah arus pembayaran atau uang kepada penjual atas jasa atau produk yang telah diserahkan. Nah, ada dua cara pembayaran yang dapat disediakan oleh saluran distribusi kepada pelanggan. Yang pertama, cara cash payment atau membayar langsung, dan yang kedua ada membayar secara kredit. Fungsi yang terakhir yaitu kepemilikan. Menurut Saladin, kepemilikan yaitu arus kepemilikan dari suatu lembaga pemasaran ke lembaga lain. Fungsi ini sangat penting karena fungsi inilah yang paling menentukan barang sudah sampai ke konsumen akhir atau belum. Fungsi saluran distribusi yang pertama, riset atau penelitian. Berperan sebagai pengumpulan dan menyebar informasi mengenai situasi dan kondisi lingkungan pemasaran seperti pelanggan dan pemasok. Dan untuk mengumpulkan informasi-informasi kondisi lingkungan
pemasaran dan persaingan. Yang kedua, promosi. Promosi perantara pemasaran seperti agen, grosir, pedagang eceran juga berfungsi untuk sebagai sarana promosi dengan cara mengembangkan dan menyebarkan komunikasi. Bagian pemasaran berfungsi untuk mempromosikan produk yang ditawarkan secara luas. Yang ketiga, kontak. Berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen dengan melakukan komunikasi dengan calon pembeli. Hubungan antara produsen dan konsumen melakukan komunikasi dengan calon pembeli agar distributor mengetahui keluhan konsumen. Komunikasi dengan calon pembeli, keluhan-keluhan dan saran dari pelanggan biasanya disampaikan terhadap para distributor. Yang ketiga, penyelarasan. Berfungsi sebagai pihak yang membentuk dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pembeli. Menyesuaikan apa yang diinginkan pembeli, produsen memasok produk ke perantara sesuai keperluan atau pesanan pembeli. Yang kelima, negosiasi. Berperan dalam kesepakatan harga akhir yang terjadi antara harga penawaran penjual dan harga keinginan pembeli. Negosiasi dilakukan oleh dua belah pihak, pembeli dan penjual. Mereka melakukan negosiasi sampai nilai atau harga yang diinginkan disepakati oleh dua belah pihak. Yang keenam, distribusi fisik. Perantara kadang-kadang juga sekaligus berperan dalam menyalurkan dan penyangkutan harga-harga yang dipasarkan. Keputusan manajemen saluran distribusi. Keputusan manajemen saluran. Yang pertama, memilih anggota saluran. Perusahaan perlu memilih anggota saluran secara cermat agar lebih baik dan tidak menyebabkan masalah sehingga dapat meningkatkan kualitas saluran. Yang kedua, melatih anggota saluran. Perusahaan perlu merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan yang cermat bagi perantara mereka. Perusahaan harus melatih anggota saluran agar cara kerja mereka tertata dengan baik. Yang ketiga, motivasi anggota saluran. Perusahaan perlu memandang perantaranya sebagaimana ia memandang pengguna akhir. Motivasi anggota agar lebih baik dan lebih mendapatkan ide-ide dan lebih semangat. Yang keempat, mengevaluasi anggota saluran. Secara berkala, produsen harus mengevaluasi kinerja perantara berdasarkan standar. Mengevaluasi anggota, salah satu cara melihat cara kerja anggota dan cara lebih meningkatkan kinerja anggota. Yang kelima, mengubah susunan saluran. Produsen harus mempelajari secara berkala dan mengubah susunan salurannya agar lebih tertata dengan baik. Saya akan menjelaskan slide ke-7 tentang dinamika saluran pemasaran. Dinamika saluran pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu sistem pemasaran vertikal, yang kedua sistem pemasaran horizontal, yang ketiga sistem pemasaran multi saluran. Sistem pemasaran vertikal yaitu menantang saluran pemasaran vertikal yang terdiri dari seorang produsen independen, pedagang besar, dan pengecer. Yang kedua, tentang VMS terdiri dari produsen, pedagang besar, dan pengecer yang bertindak sebagai satu sistem yang menyatu. Adapun jenis-jenis VMS yaitu yang pertama VMS korporasi, yang kedua yaitu VMS teradministrasi, yang ketiga yaitu VMS kontraktual. Selanjutnya untuk sistem pemasaran horizontal sendiri yaitu dua perusahaan atau lebih yang tidak berhubungan menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang mungkin muncul sehingga muncullah pemasaran simbiosis. Selanjutnya sistem pemasaran multisaluran, yaitu terjadi saat suatu perusahaan menggunakan dua saluran pemasaran atau lebih untuk mencapai satu atau beberapa segmen pelanggan.
Saluran konflik timbul ketika satu anggota saluran mencegah saluran lain untuk tidak mencapai tujuannya. Koordinasi saluran terjadi ketika anggota saluran bersama-sama mengejar tujuan saluran sebagai lawan terhadap tujuan-tujuan mereka yang kemungkinan tidak cocok satu sama lain, sehingga dapat disimpulkan apabila kita ingin membuat suatu koordinasi saluran, kita harus melangkah bersama mengejar tujuan yang telah disepakati dengan mengesampingkan tujuan pribadi. A. Jenis konflik persaingan. Terdapat 3 jenis konflik, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik multisaluran. Yang B. Penyebab konflik saluran. Penyebab utama konflik saluran adalah ketidaksesuaian tujuan. Yang selanjutnya, yang C, mengelola konflik saluran. Pengelolaan konflik yang efektif yaitu penggunaan sasaran yang paling tepat. Kooptasi adalah upaya salah satu organisasi untuk memperoleh dukungan pemimpin organisasi lainnya dengan menyertakan mereka dalam dewan penasehat, dewan direksi, dan lain sebagainya. Apabila konflik sudah berlangsung kronis dan akut, pihak yang berseteru mungkin harus berpaling pada diplomasi, mediasi, dan arbitrasi. Untuk slide ke-9 yaitu lembaga saluran distribusi. Lembaga distribusi adalah organisasi yang dibuat oleh perseorangan atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah, yang bertugas untuk mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Adapun lembaga-lembaga saluran distribusi diantaranya, yang pertama atau A, pedagang. Kedudukan pedagang dalam proses distribusi memiliki peranan dan fungsi yang penting. Pedagang dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pedagang besar atau grosir, serta pedagang kecil atau pengecer. Yang kedua yaitu agen, maklar, dan komisioner. Agen adalah perantara perdagangan yang mengatasnamakan suatu perusahaan tertentu. Agen tidak memiliki hak atas barang-barang yang diperdagangkan. Lalu yang kedua itu maklar atau broker, atau biasa disebut dengan pialang, adalah perantara atas nama orang lain yang memberi kuasa untuk membeli atau menjual barang-barang tertentu. Yang ketiga, komisioner. Komisioner adalah perantara atas nama sendiri yang berusaha mempertemukan calon pembeli dan calon penjual untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, lembaga saluran distribusi yang ketiga yaitu eksportir dan importir. Eksportir adalah lembaga distribusi yang mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun importir tersebut adalah lembaga distribusi yang mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pola saluran distribusi. Saluran distribusi dari produsen ke konsumen, baik itu dalam pasar konsumen maupun industri, ada yang langsung atau tanpa perantara, dan tidak langsung atau dengan perantara. 1. Beberapa pola saluran distribusi barang konsumsi. A. Produsen ke konsumen. Bentuk saluran distribusi paling pendek dan paling sederhana tanpa perantara. B. Produsen ke pengecer lalu ke konsumen, sering disebut dengan saluran distribusi langsung. C. Produsen ke pedagang besar lalu ke konsumen, disebut saluran distribusi tradisional. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual ke pengecer. D. Produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, lalu ke konsumen. Produsen memilih agen sebagai penyalurnya. E. Produsen ke agen, ke pengecer, lalu ke konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara
untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Selanjutnya nomor 2. Beberapa pola saluran distribusi barang industri. A. Produsen ke pemakai. Saluran yang paling pendek yang disebut saluran distribusi langsung. B. Produsen ke distributor industri lalu ke pemakai industri. Produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan aksesoris equipment kecil dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. C. Produsen ke agen lalu ke pemakai industri. Biasanya dipakai oleh produsen yang tidak memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin memperkenalkan barang atau ingin memasuki daerah pemasaran baru lebih suka menggunakan agen. D. Produsen ke agen ke distributor industri lalu ke pemakai industri. Digunakan perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualan terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Selain itu, faktor penyimpangan pada saluran perlu dipertimbangkan. Cakupan saluran distribusi. Alternatif menentukan banyaknya penyalur. Setelah menentukan banyaknya saluran distribusi yang akan dipakai, perusahaan atau produsen perlu menentukan jumlah perantara untuk ditempatkan sebagai pedagang besar atau pengecer. Dalam hal ini, produsen mempunyai 3 alternatif pilihan, yaitu 1. Distribusi intensif. Distribusi intensif ini dapat dilakukan produsen yang menjual barang konvenien. Perusahaan berusaha menggunakan penyalur, terutama pengecer, sebanyak-banyaknya untuk mendekati dan mencapai konsumen. 2. Distribusi selektif. Perusahaan yang menggunakan distribusi selektif berusaha memiliki sesuatu jumlah pedagang besar atau pengecer yang terbatas dalam suatu daerah geografis. Biasanya saluran ini dipakai untuk memasarkan produk baru, barang shopping atau barang spesial, dan barang industri jenis aksesoris equipment. 3. Distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif ini dilakukan oleh perusahaan dengan hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer dalam daerah pasar tertentu. Jadi, produsen atau penyedia hanya menjual produknya kepada satu pedagang besar atau pengecer saja. Konflik dalam saluran distribusi. Konsep sistem pada distribusi mensyaratkan adanya kerjasama antar saluran. Meskipun demikian, di dalam saluran selalu timbul struktur kekuatan sehingga di antara anggota saluran sering terjadi perselisihan konflik. Konflik juga dapat timbul antara saluran yang satu dengan saluran yang lain, yang menjual produk yang sama dan ke pasar yang sama pula. 1. Konflik horizontal. Konflik ini terjadi di antara para perantara yang sejenis. Konflik horizontal dapat berupa 1. Konflik antara perantara yang menjual barang sejenis. Yang kedua adalah konflik antara perantara yang menjual barang yang berbeda. Sumber konflik biasanya karena ada perantara yang memperluas lini produknya dengan lini baru dan tidak tradisional. Yang kedua adalah konflik vertikal. Konflik ini terjadi antar anggota saluran distribusi dan terdiri dari 1. Konflik antar produsen dan pedagang grosir. Selanjutnya ada konflik antar produsen dan pengecer. Sumber konflik umumnya adalah ketidaksamaan tujuan, hak, dan peranan yang tidak jelas, berbeda persepsi, dan sangat besarnya ketergantungan perantara kepada produsen.